Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai transaksi fidyah. Oke, caranya, kayak sebelum ke transaksi penerimaan fidyahnya, kita harus memastikan dulu bahwa sudah ada data donaturnya atau data warganya. Oke, caranya kita masuk ke DKM, lalu masuk ke jamaah, nanti buka menu warga. Oke, kita tambahkan data baru, silahkan klik insert. Nah, kemudian di sini kita harus melakukan validasi data terlebih dahulu. Nah, untuk validasi data ini kita menggunakan dua data, ini nomor handphone dan juga alamat email. Ya, jadi kita harus masukkan dulu nomor handphonenya, ya, kemudian alamat emailnya. Ya, ini contohnya. Ya, kita cari dulu. Nah, ketika kita klik search, kemudian data di bawahnya ini masih kosong, artinya belum ada data warga dengan nomor handphone dan alamat email tersebut. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada, nanti ketika kita klik search, maka di bawahnya, di bagian profil ini, akan langsung muncul data-datanya. Di sini ada nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi, kita hanya melengkapi saja atau mengecek apakah data ini valid atau tidak. Kalau misalkan ada yang perlu diupdate, maka tinggal kita perbaiki datanya, tinggal kita edit saja. Tapi kalau misalkan datanya sudah oke, itu datanya sudah benar, maka nanti tinggal kita create sebagai data baru tanpa harus mengisi kolom-kolom tersebut gitu ya, karena datanya sudah ada dan sudah pernah terdaftar sebagai jamaah. Nah, nanti data yang muncul di sini sebetulnya bukan hanya data dari masjid masing-masing, tapi juga dari masjid yang lain. Karena kita database-nya satu dan sudah online terintegrasi gitu, maka untuk data jamaah masjid lain pun akan muncul di sini. Tuh, jadi bisa saja nanti ada jamaah, misalkan saya pernah jadi jamaah Masjid A, kemudian saya terdaftar nih sebagai warga atau jamaah Masjid A. Lalu kemudian saya pindah rumah, gitu. Kemudian mendaftar kembali menjadi jamaah di Masjid B. Nah, ini sebetulnya tidak perlu menginput ulang lagi jika data nomor handphone dan alamat email yang digunakan itu masih sama, gitu. Tapi nanti cukup Masjid B-nya seolah-olah seperti mengcopy data saja dari data jamaah Masjid A gitu ya. Nah, kalau misalkan kosong seperti ini, artinya belum ada yang terdaftar atas nomor handphone dan alamat email tersebut. Maka kita harus mengisi datanya. Ya, ini ya, misalkan namanya Sinta, perempuan, dalam arti. Nah, di sini, nah ini data pelengkap lainnya. Ada data pendidikan. Ya, tapi ini sebetulnya tidak wajib diisi ya. Jadi ini opsional kalau memang jamaahnya memberikan informasi tersebut. Tapi kalau misalkan tidak, itu nanti bisa kita skip ya data-datanya. Ini data pendidikan, data pekerjaan, kemudian, nah di sini ada informasi terkait mustahik. Nah, apakah jamaah ini atau warga ini eh, sebagai mustahik juga? Kalau misalkan sebagai mustahik, maka di sini is mustahiknya ini harus di checklist. Atau kemudian ketika jamaah ini nanti akan menerima donasi dari hasil penggalangan dana warga, nah maka di sini is solidaritas warganya kita checklist juga. Oke, ini di sini ada latitude dan longitude. Fungsinya nanti ketika kita akan memberikan donasi atau misalkan memberikan bantuan, nah nanti akan diberi sugesti berdasarkan lokasi terdekat. Jadi ada mustahik terdekat nih, ada siapa yang sedang membutuhkan bantuan dana gitu ya. Makanya di sini ada kolom latitude dan longitude-nya.
Ya, ini ada status di bagian bawah. Nah, apakah jamaah ini warga sekitar, kemudian apakah jamaah, kemudian is meninggalnya yes or no gitu ya. Kalau misalkan nanti jamaahnya sudah meninggal, nanti tinggal kita update saja, kita edit data warganya, kemudian nanti kita checklist data is meninggalnya. Kemudian jangan lupa lengkapi tanggal meninggalnya kapan. Kayak kita save dulu ya contoh data warganya. Tadi saya input dengan nama Sinta. Ya. Nah, sini sudah muncul, ini datanya. Kemudian, nah karena sudah ada data jamaahnya, data donaturnya, kemudian kita akan input ke transaksi. Masuk ke Ziswaf, kemudian ke transaksi, nanti buka menu penerimaan Ziswaf. Kita tambahkan data baru, caranya klik insert, kemudian ini tanggal transaksi ya, tinggal kita sesuaikan. Ini tanggal penerimaan donasinya kapan. Kemudian kita cari data donatur yang tadi kita buat. Kemudian di sini ada nama donaturnya ada 2. Nah, fungsinya di kolom yang kedua yang di bawah ini bisa kita edit ya, bisa kita lengkapi atau bisa jadi nanti data jamaah yang terdaftarnya ini adalah nama suaminya misalkan. Nah, nama istrinya belum terdaftar. Sehingga nanti ketika kita input penerimaan di Swaf-nya, bisa jadi nanti yang atasnya nama suaminya, nah yang bawahnya tinggal kita ketik ulang gitu, sesuai nama istrinya gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita buatkan data jamaah baru. Kita buatkan data jamaah baru atas nama istrinya juga. Kemudian ini ada checklist is Idul Fitri. Ini kita abaikan ya, karena ini bukan transaksi Idul Fitri. Kemudian di sini ada rekening kas banknya. Nah, ini penerimaan fidyahnya masuk ke rekening bank yang mana atau ke kas yang mana. Nanti yang ini dipilih ya. Misalkan tunai. Nah, karena tunai, jadi kita simpan di kas bendahara, misalkan. Nah, di sini keterangannya kita isi. Misalkan Vidya atas nama 10 hari. Ini contoh ya. Nah, di sini kita isi detail datanya. Nah, untuk project-nya ini kita kosongkan ya, karena ini pembayaran vidya, jadi penyalurannya juga khusus, jadi tidak dialokasikan untuk project tertentu. Maka untuk project-nya kita kosongkan. Kemudian kita pilih kategori Ziswaf-nya. Nah, kategori Ziswaf-nya jangan lupa kita pilih vidya. Nah, ini bentuk Ziswaf-nya. Kayak misalkan uang ya, biasanya kan uang kalau vidya. Nah, ini jumlahnya berapa? Nah, berapa yang dibayarkan oleh jamaah tersebut? Ini contoh ya, misalkan 1 juta rupiah. Ini untuk vidya 10 hari. Detailnya sudah terisi, kemudian kita save. Nah, setelah kita save, kita bisa cek juga progres terhadap laporan keuangan. Kita buka di modul keuangan, kemudian ke laporan, kita buka laporan keuangan. Kita lihat di detail saldo. Kita munculkan dulu datanya, klik retrieve, kemudian kita cari kategori vidya. Nah, ini ya. Nah, ini totalnya. Tadi harusnya kita lihat dulu ya, jumlah sebelum dan setelahnya berapa. Nggak apa-apa ya. Ini contoh, tadi ada masuk ke kas bendahara itu 1 juta rupiah. Nah, sebelumnya ini sudah ada saldo 250.000 rupiah. Maka totalnya menjadi 1,25. Kita lihat lagi di ringkasan laporan keuangan. Kita filter yang kas bendahara saja ya, supaya tidak banyak datanya. Nah, di sini kita cari yang fidyahnya. Nah, di sini ya. Di pendapatan fidyah ada 1,25.
Ya. Oke, kemudian kita masuk ke alur kas. Ya, kita filter yang vidya saja supaya tidak terlalu banyak. Nah, ini ya, ini transaksinya. Nah, ini transaksi yang baru saja saya input. Nah, ini nomor referensi 0013. Masuk ke kas bendahara, kategorinya Ziswaf. Nah, di sini ada transaksi uang masuk di debit sebanyak 1 juta rupiah. Yang maka saldonya menjadi 1,25 juta. Oke, ini ya. Ini di laporan keuangannya. Nah, kemudian setelah ada penerimaan vidya, itu biasanya oleh masjid akan dikelola atau disalurkan ke fakir miskin ya, kepada orang yang berhak menerima fidyahnya. Nah, sebelum kita ke transaksi distribusinya, kita harus pastikan juga data mustahiknya sudah ada gitu. Jadi kita tambahkan dulu data mustahiknya. Oke, ini caranya sama seperti menambahkan data donatur tadi ya. Jadi masih di modul jamaah, kemudian kita masuk ke warga. Ya, kita insert. Ya, ini juga sama. Ini harus cek nomor handphone juga. Oke, belum ada ya. Nah, ini juga sama. Kita tambahkan dulu datanya. Ya, status sholatnya. Kemudian pendidikan ini opsional ya, bisa dilengkapi atau tidak. Kalau memang datanya ada, maka kita isi, kita lengkapi. Kalau misalkan tidak ada, itu nanti bisa di skip ya. Oke, tapi karena ini data mustahik, sebaiknya untuk data pekerjaan dan data mustahik yang di bawah itu dilengkapi. Nah, di sini jangan lupa is mustahiknya kita checklist ya, supaya nanti bisa diinputkan ketika ada transaksi pendistribusian Ziswaf-nya. Oke, ini nomor KTP-nya nanti bisa dilengkapi juga ya. Oke, nah jangan lupa lengkapi data kategori mustahiknya. Ya, kita save. Ya, ini ya. Ini data yang tadi saya input. Ya, kita pastikan bahwa is mustahiknya sudah terchecklist ya, ini. Oke, ini data mustahiknya sudah. Nah, kita akan masuk ke transaksi distribusi Ziswaf. Ini ada di modul Ziswaf, kemudian masuk ke transaksi, menunya distribusi Ziswaf. Ya, kita tambahkan data baru. Ya, ini tanggal nanti disesuaikan ya, sesuai kapan transaksi pendistribusiannya. Oke, projectnya kita kosongkan ya, karena ini adalah siswa vidya maksudnya. Oke, kita cari data mustahiknya.
Kayak Idul Fitri, kita skip ya, ini bukan transaksi terkait dengan zakat fitrah. Nah, kemudian ini sumber dananya. Nah, ini akan disalurkan dari uang yang ada di rekening mana, gitu ya. Ini keterangannya. Kita pilih kategori Ziswaf-nya, vidya. Kemudian bentuk Ziswaf-nya uang. Nah, jumlah yang disalurkan. Kayak misalkan akan disalurkan Rp500.000. Karena nanti dibagi ke beberapa mustahik misalkan ya. Jadi kita akan salurkan sebagian dulu 500.000 ke Bapak Nanang. Ya, ya Rp500.000. Kemudian kita save transaksinya. Ya, total distribusinya 500.000. Ini bagian detailnya. Kita lihat di laporan keuangan. Ini ya. Nah, ini yang dari kas bendahara tadi 1,25 juta. Karena sudah ada penyaluran 500.000, maka saldonya tinggal 750.000. Kita lihat lagi di ringkasan laporan keuangan. Di sini ya, ini pendapatannya tetap 1,25, tapi nanti di bagian distribusinya, nah di sini ada distribusi Ziswap sebesar 500.000. Jadi yang tadi penyaluran tadi akan masuk ke sini, ya, ke pengeluaran, ke biaya, nanti ke akun distribusi Ziswap. Kemudian kita ke alur kas, kita filter berdasarkan rekeningnya, berdasarkan kategori Ziswaf-nya dan juga kasnya ya, kas bendahara. Kita lihat. Nah, di baris yang paling bawah, ini ada distribusi Ziswaf sebesar 500.000. Jadi masuknya ke kolom kredit, maka saldonya tinggal Rp750.000. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan penyaluran tahap keduanya? Tadi kan yang 500.000 sudah disalurkan nih ke Bapak Nanang. Nah, misalkan yang sisanya ini akan kita salurkan ke mustahik yang lain. Oke, maka caranya sama. Kita masuk lagi ke distribusi siswa, kita insert datanya, kemudian kita cari nama mustahiknya. Nah, misalkan beda nih penerimanya. Ininya sama ya, kas bendahara, keterangannya, penyaluran. Bentuk uangnya, bentuk siswafnya uang, kemudian jumlahnya berapa yang akan disalurkan. Tadi sebetulnya kan saldonya itu ada 750.000. Jadi kita bisa menyalurkan dengan nilai maksimal 750.000. Tapi bisa saja nanti kita akan salurkan secara parsial atau dibagi-bagi ya ke beberapa mustahik. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita akan menyalurkan dengan nilai yang lebih besar daripada saldonya? Misalkan kita akan coba salurkan 800.000 ya. Kita save ya. Nah, di sini akan muncul keterangan error karena saldonya tidak mencukupi. Ya, karena tadi saldo untuk Ziswaf-nya yang ada di kas bendahara itu tinggal 750.000. Maka maksimal amount atau maksimal nilai yang bisa disalurkan, yang didistribusikan itu juga sama, maksimal 750.000. Jadi kita tidak bisa menyalurkan dengan nilai lebih dari itu. Kita edit kembali ya, kita sesuaikan nilainya. Misalkan 500.000. Kita save. Ini ya, ini transaksinya nomor 0005. Nilainya 500.000. Kita cek kembali di laporan keuangan.
Kita filter kategorinya vidya. Ya, dari kas bendahara sudah berkurang lagi 500.000. Jadi saldonya tinggal 250.000. Oke, kita masuk lagi ke ringkasan laporan keuangan. Kita filter kas bendahara. Oke, di sini fidyahnya masih sama ya, karena belum ada penerimaan fidyah lagi. Nah, kemudian kita cek di distribusi Ziswaf. Nah, sini ada tambahan 500.000 ya. Kalau tadi sebelumnya 500.000 yang sudah terdistribusinya, nah sekarang menjadi 1 juta rupiah. Nah, kita cek ke alur kasnya. Kita filter fidyah. Nah, ini ya, transaksi nomor 005. Ini ada distribusi sebanyak 500.000. Maka saldonya tinggal 250.000. Ya, saldo ini akan sama dengan saldo yang ada di sini ya, di detail saldo kategori fidyah. Ya, sama ya. 250.000 di kas bendahara. Ini juga 250.000 di kas bendahara. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ada kesalahan input, gitu ya, kesalahan input di pendistribusian fidyahnya. Nah, maka caranya kita masuk dulu ke menu distribusi Ziswaf-nya, lalu kita retrieve datanya sesuai range tanggalnya ya. Jadi kalau misalkan yang salahnya itu transaksi awal bulan, maka nanti range tanggal yang dimunculkannya juga kita setting dari awal bulan, agar datanya muncul dulu. Kayak misalkan ada yang salah input nih, yang transaksi nomor 0005. Nah, ini caranya, kalau misalkan kita mau melakukan koreksi, kita harus meng-cancel dulu transaksi yang sudah terinputnya. Jadi kita pilih data yang salahnya, kemudian klik di baris datanya, lalu klik cancel. Dan jangan lupa kita beri keterangan batalnya kenapa. Misalkan salah input nama mustahik. Nah, datanya akan terhide gitu. Walaupun terhide, datanya sebetulnya ya masih ada. Bukan berarti datanya terhapus. Nah, kalau misalkan kita mau melihat kembali data yang tadi sudah kita cancel, caranya tinggal checklist, tampilkan batal, kemudian kita retrieve kembali. Nah, maka data yang tadi kita cancel, ini akan muncul kembali. Hanya saja nanti ada status is batalnya terchecklist. Jadi di sini ya, yang membedakannya ini batalnya terchecklist, kemudian akan muncul juga keterangan batalnya. Kalau tadi kita mengisi keterangan ketika kita meng-cancel transaksi tersebut. Ya. Nah, efeknya terhadap pembatalan ini adalah ke laporan keuangan. Kita filter yang vidya. Nah, ini akan kembali lagi dananya. Karena tadi sudah di-cancel, sudah dibatalkan, maka yang 500.000 yang sudah terdistribusi tadi akan kembali lagi. Akan masuk lagi ke kas bendahara. Ya, begitupun di ringkasan laporan keuangan. Nah ini ya, di sini di distribusi siswafnya juga berkurang 500.000, karena tadi dibatalkan distribusinya. Di alur kas juga sama, kategori siswafnya. Nah, di sini jadi hilang satu baris ya, yang tadi dibatalkan, ini akan hilang dari laporan arus kasnya. Jadi yang muncul ini hanya transaksi yang tidak dibatalkan saja. Itu, dan ini akan mengupdate di saldonya. Jadi balik lagi ke 750.000. Oke, jadi itu kalau ada pembatalan. Betul. Ya, Pak. Artinya untuk Vidya ini pengeluaran dari Giswap-nya melalui menu distribusi Giswap, bukan lagi menu pengeluaran masjid gitu ya. Betul, Pak. Jadi langsung dari distribusi Ziswaf-nya. Oke, karena kalau dari pengeluaran masjid itu tidak terdata siapa penerima dari fidyahnya. Betul. Jadi di situ tidak ada mustahiknya ya. Jadi tidak ada informasi ini tuh penyalurannya ke siapa. Oke, materinya mudah dipahami, Tabut. Sangat Alhamdulillah. jelas. Mhm.
dari proses tadi input data donatur, lalu penerimaan JISWAP, lalu input data mustahik, distribusi JISWAP atas mustahik tersebut, laporan keuangan yang terkait, itu sangat clear dan sangat jelas gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan pengurus masjid bisa memahaminya dengan baik dan mengimplementasikannya di masjid masing-masing. Begitu ya, Kak Put? Ya, amin ya Rob. Mudah-mudahan ya bisa dipahami sih. Oke, Kak Put, kita cukupkan sekian untuk materi pembahasan video ini. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.